susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya Tuhan. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau besar Tuhan. Engkau mengetahui keadaan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh besar Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Tidak terbatas Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh glory, glory Tuhan Yesus. Engkau amat baik Tuhan, sungguh baik Tuhan. Kalau kami ada Tuhan sampai saat ini Tuhan, itu hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan yang selalu memelihara kami Tuhan. Haleluya Tuhan, ketika kami ada masalah Tuhan, ketika kami ada bermacam-macam Tuhan, duka Tuhan, Engkaulah yang menghibur kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau tahu keberadaan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu ingat akan cinta-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh ada Tuhan. Haleluya. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Engkaulah Tuhan sampai kami ada di sini Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib, Kau besar Tuhan, Kau mulia Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah satu-satunya
yang kami sembah Tuhan, yang kami percaya Tuhan, yang punya jaminan hidup Tuhan, untuk hidup kekal selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh mengalirlah, oh Roh Kudus, kuasailah kami semua Tuhan dalam ibadah malam hari ini Tuhan. Allah yang besar, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami undang Engkau datang Tuhan, hadir di sini Tuhan, memenuhi kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Oh Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Amin. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, selamat kita bertemu dalam ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tuhan, kasih yang menyelamatkan.
Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, sehingga Tuhan sudah pimpin kami Tuhan, bahkan sepanjang minggu yang kami lewati Tuhan, hari-hari yang kami lewati, bahkan sepanjang hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan bahwa ada mujizat-mujizat-Mu yang bahkan kami tidak rasakan, tapi kami tahu Engkau, mujizat-Mu selalu nyata bagi kami Tuhan. Akan yang kami tidak sadari Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin kami di tempat ini. Kami mau siap Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami mau siap Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian kami. Kami mau siap Tuhan untuk menerima bahkan setiap taburan firman Allah malam hari ini. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri, kita angkat pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Yesakan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena kasih setia-Mu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidup kita hanya menyembah kepada Tuhan.
Kita angkat pujian, kasih Allah melingkupi saya. Melingkupi saya, Kita akan mendengarkan kesaksian. Ada yang mau bersaksi? Kalau nggak ada, saya bersaksi sebentar. Boleh ya? Puji Tuhan, dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi kita percaya Tuhan selalu menolong. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang saya rasakan dalam kehidupan kami. Saya akan bersaksi mengenai Emily. Emily kuliah itu 4 tahun. Tapi sampai skripsi jadinya 7 tahun. Saudara-saudara,
pergumulan yang sangat berat. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Ada saatnya lagi baik keadaan, dia pulang kerja lagi baik. Saya tanya baik-baik, Mil, skripsinya gimana? Dia jawab masih baik. Udah lama gak usah pikirin skripsi. Cuman kertas selembar gak ada guna. Terus saya bilang, itu kan masa depan kamu Mil. Bukan apa-apa mama. Terus udah lama gak usah dipikirin. Saya diam lagi. Selama dia kuliah itu selalu kasih saya, Mak simpan untuk nanti saya skripsi. Mas simpan sertifikat ini untuk saya skripsi. Jadi saya hanya menyimpan itu, menyimpan selama 4 tahun. Begitu udah mau selesai, kok gak selesai skripsinya Mil. Ujian pertama lulus, ujian kedua lulus, ujian ketiga gak lulus. Loh kok gitu? Udah lama, emang mama yang kuliah, aku tahu yang kuliah. Ya sudah saya juga diem. Berjalannya waktu, saya ngitung nih. Aduh, saya paling takut kata saya kena kata DO. Itu Tuhan yang selalu saya bawa dalam doa. Terus, Mil, nanti kamu di DO loh. Udah mama gak usah pikirin. Aku aja gak pikirin, mama yang sibuk. Terus saya pikir, bukan masalah itu Mil. Masa depan kamu Mil. Terus saya ngomong sama suami saya, ngomong sama Akyong. Kyong, gimana Emil nih? Udah lagi ikutin aja maunya anak, maunya apa, kamu ikut. Akhirnya saya gak ngomong lagi sama Akyong. Saya ngomong sama Jojo, saya telepon Jojo. Jo, Cici gimana nih? Mama harus berbesar hati kalau Cici itu gak lulus kuliah. Dan Cici itu hanya lulusan SMA. Mama harus berbesar hati. Tapi masa begitu Jo, mau apa lagi Mak? Gak ada lagi. Ya sudah kalau enggak tanya Cici mau balik lagi enggak ke Korea. Karena memang dari waktu selesai SMA dia minta dia mau ke Korea. Terus saya bilang mendingan ke Jepang. Jepang ada kupo di Jepang. Ada kukunya Akyong di Jepang. Terus dia bilang dia enggak mau. Mama aja yang mau pergi. Terus semua surat-surat saya udah lengkapin. Dia enggak mau. Dia maunya ke Korea. Terus saya bilang Koko baru 2 tahun lalu berangkat. Masa tahun ini kamu? Mama juga gak kuat Mil. Terus dia diem. Terakhir pendaftaran di Ukrida itu tinggal 3 hari. Senin udah tutup. Hari Sabtu saya pergi sama dia. Terus dia bilang ya udah Mak aku kuliah di sini aja. Ya sudah. Dia kuliah IP-nya tinggi 3,8. Ya puji Tuhan. Berjalannya waktu berjalan. Begitu mau masuk skripsi yang mentok. Karena dalam dia kuliah itu dia diminta sama 3 dosen untuk dia jadi aspri. Dia gak mau. Satu pun dia gak mau. Kita bilang kenapa gak mau? Gak mau, aku gak mau. Titik, aku gak mau. Ya Ilamil, itu kan bekal buat kamu. Tetap gak mau anaknya. Ya sudah saya juga gak bisa paksa. Akhirnya terakhir waktu Pendeta Herman lagi kita ibadah di sini. Pendeta Herman bawa firman, selesai ibadah saya minta berdoa di belakang. Bro doain saya, kenapa? Ibu ada masalah apa? Anak saya. Tetap percaya ya? Iya, saya tetap percaya kata saya. Terus pulang biasa aja. Tapi saya tetap nanya, Mil gimana skripsinya? Mamanya bawelnya minta ampun. Udah skripsi gak perlu. Ya sudah akhirnya saya juga diem. Terakhir saya telepon Jojo lagi. Jo gimana Cici? Ma udah mama harus berbesar hati. Ya sudah akhirnya saya melepaskan dengan terus Tuhan. Saya bergumul itu saya berlutut. Tuhan tolong saya melepaskan anak ini. Dan harus bisa menerima kenyataan kalau Emil gak selesai kuliah. Apa boleh buat? Serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya amin. Nggak sampai seminggu saya lagi beresin kamar dia, tiba-tiba ada suara. Kenapa tidak ketemu Pak Adri? Nah, Pak Adri. Padahal saya sebelumnya saya udah ke kampus.
Saya ke kampus, nggak punya tujuan apa-apa, saya ke kampus aja. Ngecek, ini anak udah di DO apa enggak? Nyata enggak. Tapi 2 semester, 2 tahun dia tidak lapor ke dosen pembimbing. Jadi anak ibu tidak melapor dosen pembimbing. Jadi saya juga nggak tahu nih mau bagaimana Pak, anaknya juga sulit untuk saya komunikasi. Akhirnya ketemu Pak Adri. Minggu pertama saya juga sampai nanya Ika itu Pak Adri Asa bukan? Iya, tapi kok di pemerhati namanya Frans Asa. Itu kata Ika. Oh, minggu depannya lagi baru saya ketemu Pak Adri. Pak Adri lagi penyambutan di bawah, saya ketemu. Oke, Pak Adri minta NIM segala macam. Pak, saya tidak pegang NIM email. Saya nggak tahu NIM-nya, saya hanya pegang sertifikat dia. Tahun berapa dia masuk? 2016 ke 2017. Oh ya sudah. Hari Senin Pak Adri hubungi saya. Ibu nanti hari Rabu Emily ketemu dosen pembimbing sama saya. Akhirnya Emily ketemu, hanya dikasih tugas. Itu tugasnya 3-4 hari selesai kata Pak Adri. Untuk skripsinya akan beres. Oke Pak, terima kasih. Pak Adri ketemu lagi minggu depan. Udah selesai Bu? Belum. Ketemu lagi minggu depan. Udah selesai Bu? Belum. Kok lama? Itu cuma 3-4 hari. Belum Pak. Nanya lagi. Terus Kania lagi nanya. Ingrid, udah selesai belum Emily? Belum. Tolong doain terus ya. Terus saya juga bilang sama Ika, bilang sama Jen. Doain Emil. Kok ini anak gak lulus-lulus? Ya sudah, akhirnya setelah beberapa waktu dia dipanggil, setelah dipanggil dia bilang, udah Mak, aku nanti mau kerjain skripsi. Oh puji Tuhan saudara, akhirnya 3 bulan Emily kerjakan skripsinya. Pas tanggal 30 Agustus, karena Pak Adri kasih tahu, Ingrid tanggal 31 Agustus itu hari terakhir akan di DO. Waduh, saya takut lagi. Tanggal 30 saya tanya, Mil udah selesai belum? Orang aku udah lulus. Oh haleluya kata saya, puji Tuhan. Terus kapan lulusnya? Udah Mama tenang aja. Aku udah lulus Mak tanggal 24 kemarin. Tuhan terima kasih. Terus bilang, ayo berdoa. Mama lah yang berdoa. Mama yang selalu berdoa, Mama aja. Gak boleh gitu Mil. Terus saya WA Cien, WA Jojo, WA Kania, WA Ika. Puji Tuhan Emil udah lulus. Tuhan terima kasih. Segala sesuatu yang kita maunya saat itu, tapi Tuhan tunda segitu lama. Tapi saya percaya ada kuasa doa yang selalu mengetuk pintu hati Tuhan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tuhan begitu baik. Akhirnya 2 minggu yang lalu Emily sudah yudisium. Nanti tanggal 25 November baru wisuda. 2 minggu lalu baru yudisium. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Kita angkat pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, sekalian persembahan yang pertama dijalankan. Berdiri, kita angkat pujian. Kasih pasti lemah lembut.
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Haleluya. Glory, Haleluya. glory, Haleluya. 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 glory bagi Yesus. Haleluya. 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 Glory, Haleluya. Kau Allah kami adalah kasih adanya. amin. Kami mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kau kumpulkan kami kembali Tuhan. Untuk memuji menyembah Engkau, mendengar firman-Mu. Amin. Tuhan benar ini menjadi doa keluarga Emmaus Tuhan. Haleluya. Menjadi kerinduan kami untuk mempunyai kasih-Mu yang luar biasa. Tidak ada kasih yang seperti Engkau. Amin. Kami hidup di akhir zaman ya Bapa, di mana kasih menjadi dingin. Dan firman-Mu juga berkata, apalah artinya kalau kami berdoa dapat menyembuhkan orang sakit, memindahkan gunung, dibakar diri kami. Tapi kalau kami tidak punya kasih, kami seperti gong yang berincing kosong Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Kami mau diajar lagi Tuhan, diajar Tuhan, sekian lama kami beribadah. Kami harus jaga kasih ini. Tuhan tolong melalui hamba-Mu sebentar, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu melalui firman-Mu itu Tuhan. Untuk kami diajar lagi tentang kasih-Mu yang heran, kasih-Mu yang tiada batasnya itu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Inilah menjadi doa sembahyang kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu saya berikan kepada Pendeta Jeff. Saya rasa cukup. Puji Tuhan, selamat malam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa ada di tempat ini. Kita berkumpul di ibadah Pelgap Emmaus. Ini adalah saya rasa kali kedua atau kali ketiga mungkin saya bersama-sama dengan Anda.
Hari ini tentu saja berbeda karena sekarang saya bisa lebih relate dengan Bapak Ibu Saudara. Saya sudah menikah, saya sudah dikaruniai seorang putri, dan saya rasa kita bisa saling belajar mengenai hal ini. Saya tentu saja harusnya yang belajar kepada Bapak dan Ibu-ibu sekalian, tetapi kalau Anda mendengarkan saya ketika saya belum menikah, tentu saja setelah menikah juga tetap kita bisa belajar dari firman Tuhan tentang hal ini tentu saja kan. Apa yang akan saya sampaikan akan saya post di web di atas. Kalau Bapak Ibu Saudara punya gadget tersambung ke internet, Anda bisa masuk ke alamat email itu, alamat web itu untuk kemudian mendapatkan ringkasan atau catatan khotbah yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang love, tentang cinta. It's all about love. Karena kemarin saya juga mendapatkan informasi dari Pak Eriadi bahwa ini adalah sebuah tema yang berkesinambungan dari Pelgap Emmaus. Ya, jadi saya menghargai apa yang sudah ditetapkan dan saya rasa memang di dalam setiap hal ketika kita belajar firman Tuhan itu tidak pernah lepas dari hal ini. Kita hadir karena kasih, eksistensi kita karena kasih. Demikian juga apa yang kita lakukan itu adalah ekspresi dari kasih dan pada akhirnya semuanya kita harus lakukan dengan kasih. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak akan banyak berbeda dari apa yang kemudian Bapak Ibu Saudara pernah baca, pernah pelajari sebelumnya mengenai kasih Allah. Nah, all about love. Di dalam 1 Yohanes, kalau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab, atau di gadget Bapak Ibu Saudara, saya rasa nggak ada saudara, atau ada? Ada ya di sini ya. Kan? Anda punya gadget, saudara bisa buka di dalam 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes. Ya, saudara bisa lihat itu di pasal yang keempat, ayat 19 sampai 21. Saya rasa baik kalau kemudian Bapak Ibu Saudara bisa melihat ayat-ayat ini dan kemudian membacanya bersama-sama dari ayat 19 sampai 21. Oke, untuk Anda yang nggak bawa, sudah ditampilkan oleh rekan-rekan multimedia. Terima kasih untuk kerjasamanya dari teman-teman multimedia untuk menayangkan ayat-ayat ini. Kita akan baca 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21, 1, 2, 3. Aku mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya adalah perintah. Siapa yang mengasihi Allah, dia harus mengasihi saudaranya. Ini sesuatu yang mudah sekali kemudian kita ucapkan, tetapi tidak semudah itu untuk kemudian kita terapkan. Kita bisa menyanyi tentang kasih dan sepanjang ibadah ini kita menyanyi tentang kasih. Tetapi apakah kemudian kita bisa menerapkan kasih itu kepada sesama kita? Tadi kesaksiannya bagaimana ibu ini kemudian berikan kasih itu kepada anaknya. Meskipun kasih ibu itu tiada batas, tetapi
kadang-kadang dia dites sampai batas terakhir. Gitu ya. Bagaimana seorang anak itu berperilaku dan lain sebagainya. Anak saya baru usia 3 bulan, 2 minggu. Jadi dia belum banyak merepotkan saya selain membuat kotoran dan harus dibersihkan tengah malam, subuh-subuh gitu ya. Selain itu saya rasa dia nggak pernah membuat sesuatu yang menyakitkan hati saya gitu ya. Saya nggak pernah dia ngiler kemudian saya sakit hati gitu kan. Saya belum terjadi. Tetapi kalau anak Bapak Ibu Saudara kan sudah besar-besar ya, mereka berkata sesuatu, mereka melakukan sesuatu, mereka mengambil keputusan yang bisa membuat sakit hati kita sebagai orang tuanya. Nah, how we extend the love of God, how we extend the grace of God to them, kepada mereka. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Karena dikatakan di sini kan, siapa yang mengasihi Allah, ya, ia juga harus mengasihi saudaranya. Nah, anak-anak kita itu saudara-saudara kita kan, sebenarnya di dalam Kristus. Karena mereka adalah satu. Meskipun kita adalah superior di antara mereka, di hadapan mereka, kita bisa berkata, sebelum kamu jadi manusia, ayahmu ini, ibumu ini sudah ada. Kita bisa saja berbicara seperti itu kan. Kita bisa berkata, kamu belum berbentuk, papa dan mama sudah bisa melakukan A, B, C, D, F, G. Kita bisa berkata seperti itu. Tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan ketika anak-anak kita kemudian menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, mereka berdiri di foundation, di platform yang equal, yang sama dengan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Anda mau mengasihi Allah, memang harus juga mengasihi anak-anak kita seberapapun ya, perilaku mereka menyakitkan orang tuanya. Sulit ya Bapak Ibu? Sulit. Kalau anak Anda adalah anak yang baik-baik, nurut, segala sesuatu berjalan lurus-lurus, kelihatannya aman gitu. Tetapi ketika kemudian ya ada keputusan-keputusan anak kita yang enggak cocok nih dengan apa yang ayahnya inginkan, orang tuanya inginkan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memberikan kasih kepada mereka sama seperti Allah memberikan kasih kepada kita juga. Nah, menjalani kehidupan Kristen adalah suatu proses yang terus berkembang. It's a process, it's not a linear. Sesuatu yang saudara kerjakan, kemudian oke, setelah saya terima Yesus, finish, selesai. Ini bukan sebuah proyek yang ada due date-nya. Ini sesuatu yang saudara harus terus kerjakan. Kenapa? Karena kita berkembang bersama dengan proses ini. Kita berkembang bersama dengan proses ini. Saya rasa Rasul Petrus menjelaskan dengan sangat baik di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 yang Bapak Ibu Saudara bahas 2 bulan terakhir ini kan. Bagaimana kita harus menambahkan di atas iman kita, kemudian kebajikan, pengetahuan dan lain sebagainya sampai ujungnya adalah kasih. Rasul Petrus menjelaskan tentang tingkatan perkembangan Kristiani yang enggak hanya berhenti di tahapan iman. Enggak selesai di tahapan iman saja. Kita percaya kepada Yesus itu bukan berarti kemudian oke, ini tiket, kamu sudah selesai. Itu yang dipercaya oleh beberapa orang yang sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab. Beberapa orang percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, apapun kemudian yang kita lakukan sesudahnya enggak ada masalah. Karena semuanya sudah Yesus lakukan. Ini yang disebut sebagai
hyper grace. Ya. Kasih karunia yang berlebihan. Kasih karunia itu diberikan gratis tetapi tidak murahan. Jadi kita tidak bisa kemudian setelah diselamatkan kemudian oke, saya bisa melakukan apapun. This is my license to sin. No. Grace is not license to sin. Bukan izin kemudian untuk kita bisa berdosa. Tetapi kasih karunia itu adalah sesuatu yang membawa kita, mengizinkan kita untuk kemudian kita berkembang semakin baik, semakin sempurna. Itu kan yang kita rindukan kan seperti itu. Bahwa kita kemudian menjadi sempurna. Kita nggak mau berhenti di tahapan iman, kenapa? Karena itu yang paling basic, itu yang paling bawah. Kita perlu untuk kemudian terus meningkat. Nah di dalam Yakobus 2 ayat 22, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, Yakobus 2 ayat 22, kalau kemudian kita ingin menyempurnakan iman kita, ini baru tingkatan yang paling bawah ya. Dikatakan demikian, engkau lihat, saya pakai terjemahan 2023, jadi mungkin ada perbedaan sedikit dengan terjemahan tahun 73 yang rata-rata Bapak Ibu bawa. Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya. Dan karena perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi bahkan di tahapan yang paling bawah pun kita harus kemudian bekerja untuk menjadikannya sempurna. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini tidak semudah kita menapaki tangga masuk ke gereja ini. Mungkin untuk beberapa juga udah mulai sulit ya, karena ada kesulitan di fisik dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Rasul Petrus menggambarkan bahwa pengenalan akan Yesus itu adalah suatu tahapan, maka kemudian kita melihat ya, tahapan-tahapan kekristenan itu tidak semudah seperti kita membacanya. Kita perlu mencapai kesempurnaan untuk segala sesuatu yang ada di dalam tingkatan-tingkatan itu. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kasih karunia untuk kita kemudian bisa menapaki terus tangga-tangga pertumbuhan Kristiani itu sampai nanti kita disempurnakan. Apakah mungkin kita disempurnakan? Mungkin. Ya. Yesus yang bisa lakukan, bukan kita. Ayah saya, mungkin Bapak Ibu Saudara juga kenal, Pendeta Yos Minandar, pernah berkata, kalau kemudian di sorga itu diisi oleh orang-orang yang mampu menyempurnakan kehidupannya, maka surga akan penuh dengan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang berkata, I can do this. Bisa kok aku jadi sempurna. Ya, dengan bertapa, dengan masuk gua, tidak makan daging, dan lain sebagainya. Ya kan? Ada orang-orang yang berpikir seperti itu kan, kesempurnaan itu bisa dikejar dengan perbuatan-perbuatan jasmani. Tetapi pada kenyataannya kesempurnaan itu nggak bisa dikejar dengan hal yang seperti itu. Satu-satunya yang bisa adalah kemudian kita berharap, kita melemparkan diri kita ke dalam kasih Allah yang luar biasa. Itulah kenapa kemudian kita harus mengerti mengenai kasih Allah ini. It's all about love. Kenapa? Karena dalam mengikut Yesus itu selalu ada tujuannya kan. Bapak Ibu Saudara selalu ada tujuan. Kita naik tangga ini ada tujuannya. Saya ingin sampai di paling atas supaya kemudian saya masuk di ruang ibadah ini, saya bisa melayani di depan, saya bisa duduk bersama dengan rekan-rekan Pelgap Emmaus yang lain. Selalu langkah kita itu diarahkan kepada sebuah tujuan.
Demikian juga langkah iman kita. Ketika kita percaya kepada Yesus itu bukan iman yang kemudian ketika kita melangkah kemudian oke, saya sudah melangkah. Ya sudah selesai. Enggak. Ada tujuannya. Ada sesuatu yang kemudian kita harus ambil berikutnya. What next? Apa yang berikutnya? Nah, secara spesifik kan Pelgap Emmaus Anda menuliskan itu ya, saya coba cek di website Anda, ada berkata tentang Pelgap Emmaus yang ingin terus bertumbuh di dalam iman. Ya, saudara menjadi kumpulan orang yang beriman, orang-orang yang bertumbuh. Nah ini kita ingin beriman, bertumbuh ini kan bukan sekedar untuk mengisi waktu luang. Saudara beriman dan bertumbuh untuk mencapai tujuannya. Kalau kita kembali ke 2 Petrus tadi, tujuan akhirnya adalah apa? Harusnya Bapak Ibu Saudara sudah sangat paham dengan hal ini kan, karena sudah beberapa minggu dibahas toh. Apa tujuan akhirnya? Kasih yang seperti Yesus. Kasih agape. Oke, yuk kita kembali dulu ke 2 Petrus supaya setidaknya hal ini kemudian mendarat dulu ke Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Mari kita lihat itu dulu. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan dengan cepat saja. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Ini step pertamanya, imanmu. Kebajikan. Itu next stepnya. Step keduanya, kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Selalu ada step berikutnya. Kepada kesalehan, kasih terhadap saudara-saudara. Dan kepada kasih terhadap saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Jadi ketika Anda melangkah beriman menjadi orang percaya, itu bukan saudara kemudian dapat all access pass gitu loh. Untuk kemudian oke, sudah selesai, nggak perlu lagi, saya nggak usah berusaha apapun. No. Jelas di sini dikatakan bahwa engkau harus menambahkan kepada imanmu. Jadi setelah first step harus ada second one, harus ada third one, harus the fourth one, fifth one, sampai kemudian kita sampai di ujungnya. Itu yang jadi tujuan kita. Bahwa kemudian kita bisa mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Kalau kita masih marah kepada orang yang ada di sebelah kita, di depan kita, di atas kita, karena di sini ada balkon kan. Siapa tahu saudara datang hari Minggu kemudian lihat, aduh dia duduk di bawah, saya duduk di atas. Kalau dia duduk di atas, saya duduk di bawah. Kalau masih ada yang seperti itu, wah kita belum sampai ke tujuannya. Coba lihat sebelah kiri kanannya, katakan aku mengasihimu. Kalau suami istri gampang ya, tapi kalau enggak suami istri, aduh susah ini. Kita ingin menjadi gereja yang sempurna, tetapi untuk itu Bapak Ibu Saudara enggak sekedar kemudian kita berhenti di tahapan iman. Kita perlu untuk melalui proses sampai kemudian kita serupa dengan Yesus. Nah masalahnya sekarang kan kita di level yang mana begitu? Bapak Ibu Saudara sudah menambahkan kebajikan kah? Bagaimana dengan pengetahuan? Apakah pengetahuan tentang Kristus? Oh Jeff, sorry ya. Ketika kamu masih remaja saya sudah STH. Bisa saja Bapak Ibu Saudara bilang seperti itu. Ya kan? Saya ngajar di sekolah Alkitab, selalu bilang kepada siswa-siswi, termasuk salah satunya ada rekan Bapak Ibu
ya di Pelgap Emmaus ada yang masuk ke SAB kelas 1. Saya selalu ingatkan kepada rekan-rekan di sekolah kita bahwa gelar itu tidak menentukan apapun. Kalau kemudian apa yang kita perkatakan, kita perbuat tidak mencerminkan gelar kita. Betul kan? Ya in a sense apa yang dikatakan tadi oleh saudari Emily, ya, ada benarnya gitu loh, bahwa skripsi itu adalah just a bunch of paper. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana Anda bisa menerapkan disiplin ilmu. Karena sekarang kan banyak joki juga kan. Joki skripsi. Skripsi keluar, tetapi dia nggak ngerti ilmunya sebenarnya. Ada juga kan banyak sekarang orang-orang yang gitu kan. STH betul, MTH betul, doktor betul, tapi dia ngerti nggak sih ilmu yang dia pelajari gitu kan. Kan itu yang kemudian jadi lebih penting daripada sekedar Anda punya gelar. Kami saya dari GPDI Mahanaim Tegal, mungkin Bapak Ibu Saudara juga ada yang sudah tahu, kami di sana berusaha tekankan kepada semua staf kami ada yang S1, ada yang S2, untuk tidak menaruh gelar di dalam nama kita. Kenapa? Karena saudara melayani sebagai hamba Tuhan di sini. Jemaat nggak butuh gelarmu, jemaat butuh lihat apa yang engkau lakukan. Gitu. Jadi mereka boleh ambil gelar, ya kami izinkan. Ya mereka ada yang kuliah sampai S2, kami izinkan, kami kasih waktu mereka untuk kuliah. Tetapi it does not define you. Gitu. Itu tidak mendefinisikan kehamba Tuhananmu. Apakah kemudian Anda lebih rohani dengan gelar yang pertama? Enggak, harusnya Anda bisa mencerminkan gelar itu dengan pelayanan yang lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah punya pengetahuannya? Lah kalau sudah, saya sudah punya ketahuannya, apakah kemudian saya punya penguasaan dirinya? Apakah kita punya kesalehannya? Itu kan yang terus kemudian nggak berhenti. Itulah kenapa kekristenan nggak pernah berhenti. Kekristenan nggak pernah berhenti meskipun kita sudah 25 tahun, 50 tahun, 75 tahun, saya nggak tahu, ada mungkin ya, yang sudah 75 tahun jadi orang Kristen. Itu nggak tergantung ke bilangannya, tetapi sudah di tingkatan mana kita. Anda bisa 50 tahun jadi orang Kristen tapi masih ada di tingkatan paling bawah, bisa saja kan. Anda baru beriman saja, belum menambahkan kebajikan dan lain sebagainya. Oke, mari kita lanjutkan slide kita. Nah, sebagai pengikut Kristus, salah satu peristiwa yang begitu krusial, ini untuk kemudian kita memahami tentang kasih Kristus. Bagi iman percaya kita adalah kematian Yesus Kristus. Ya. Ini bukan sekedar peristiwa biasa yang kita rayakan di Paskah, di perjamuan kudus dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah suatu momen di mana kasih Allah kemudian dinyatakan. Kenapa? Karena kasih itu adalah tujuan kita. Ketika kita melangkah di tingkatan Kristiani yang tadi disebutkan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7, kita tahu kita akan ke sana. Kita pengen ke sana. Jadi kita harus mengerti bahwa kasih Allah itu ditunjukkan melalui kematiannya. Kita bisa lihat itu di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 bahwa Yesus merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Jadi kalau kita mau sampai di step paling atas, di mana kasih kita sama seperti kasih Yesus, itu berarti kasih yang kemudian juga bisa merendahkan diri untuk mengasihi. Susah ya? Berat. Apalagi kemudian kalau kita punya status kan, apalagi kemudian kalau kita mengerti bahwa kita punya kuasa, harta, kita punya kedudukan untuk merendahkan diri demi mengasihi orang, itu tidak mudah. Tetapi Yesus, Ia melakukannya demi kita. Jadi di sini kemudian kita memahami, ini kasih yang seperti ini yang saya lagi tuju.
yang lagi saya tapaki jalan ke sana. Mudah jadi orang Kristen? Enggak mudah. Enggak mudah. Karena itu kenapa Yesus bilang jalannya sempit. Ya kan? Enggak mudah, jalannya sempit. Nah, saya pernah bicara kepada rekan-rekan di Tegal mengenai cinta Allah. Ya. Dan saya berbicara tentang from G to G. It's not about glory to glory, tetapi it's about God. And then it will ended up with God. Semuanya dimulai dengan Tuhan dan itu akan diakhiri dengan Tuhan. Siklusnya kira-kira seperti ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat di layar. Itu dimulai dengan Tuhan, Tuhan kemudian mengasihi saya kemudian mengasihi orang lain itu kemudian mengasihi Tuhan, supaya kemudian Tuhan mengasihi saya mengasihi orang lain. Siklusnya terus berlanjut. Jadi itu dimulai dengan Tuhan, itu berakhir untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan ini, tujuan akhirnya adalah untuk Tuhan. Berawal dari Tuhan, ujungnya juga kepada Tuhan. Sehingga tidak ada yang dapat kita banggakan. Dalam perjalanan Pelgap Emmaus menuju Pelgap Emmaus yang beriman, Pelgap Emmaus yang bertumbuh, Pelgap Emmaus yang kemudian menjadi bagian dari gereja yang sempurna. Gak ada yang bisa kita banggakan. Karena semuanya berasal dari kasih Allah kepada saya. Dan kasih Allah kepada saya itu saya limpahkan kepada orang lain, supaya orang lain itu juga mengasihi Allah. Bukan karena itu isi dari hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Supaya apa? Supaya sesamamu kemudian mengasihi Tuhan. Jadi itu sebenarnya the cycle. Jadi hidup kita seperti itu. Kalau kita masuk ke dalam Matius 9 ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Kita bisa mengerti kasih juga dari sisi lain ini. Yesus berkata, "Pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi inilah belas kasihan itu. Inilah kasih yang kemudian kita ingin tunjukkan kepada orang lain. Kasih yang bukan sekedar membenarkan sesuatu yang benar. Mudah sih mengasihi orang yang benar, betul toh? Ya nggak sih Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang melakukan segala sesuatu yang benar, saudara bisa bilang, I'm in love with you, bro, sis. I am all for you, saya support kamu. Tetapi ketika kemudian dia mulai menunjukkan kelemahan, kesalahan, kekurangan, di mana kita? Apa yang kita katakan kepada mereka? Allah menginginkan belas kasihan. Nah, ayat ini sebenarnya juga dikutip dari Hosea 6 ayat 6. Coba Bapak Ibu Saudara lihat ya. Hosea 6 ayat 6. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu banyak refer kepada perjanjian lama. Kenapa? Ya karena memang Alkitab yang ada saat itu nggak ada perjanjian barunya. Semuanya adalah Torah. Ya. Disebutnya tanah gitu ya. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Sebab aku, Allah, Yahweh, menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban bakaran.
Jadi kalau kita bahas ini secara paralel antara Matius 9 ayat 13 dengan Hosea 6 ayat 6, kemudian kita bisa memahami apa sih yang sebenarnya Allah inginkan. Kalau kita lihat ada kata ku kehendaki pada ayat di Matius, tetapi kemudian di Hosea dipakai kata aku menyukai. Ya. Aku menyukai. Jadi ini bukan sekedar perintah, tetapi ini adalah sejatinya Allah. Dia menyukai belas kasihan. Kasih itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Dan kemudian kata belas kasihan pada perjanjian baru itu hanya terbatas pada kata belas kasihan. Tetapi kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, dipakai kata chesed, ya chesed. Ya, saya nggak tahu apakah saya benar pronounce ini. Mungkin Anda yang pernah belajar bahasa Ibrani mungkin lebih mengerti. Ya, artinya itu bisa kebaikan, bisa kesetiaan, anugerah, kasih dan belas kasihan. Belas kasihan. Kemudian Yesus juga di dalam Matius mengatakan sebuah frase aku datang. Menunjukkan alasan kedatangan Yesus adalah untuk memanggil orang berdosa. Alasan Yesus adalah kasih. Seperti yang kita baca di 2 Petrus 1 ayat 5-7. Alasan kita menapaki tingkatan pertumbuhan Kristen adalah kasih. Jadi ini harusnya nggak bisa lepas loh Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda melangkahkan kaki, saya rasa mungkin gereja ini akan sangat baik untuk menjadi alat kita selalu mengingat. Karena saudara masuk main koridor itu selalu melangkahkan kaki di tangga. Ada gereja-gereja yang nggak ada tangganya kan. Tapi Anda selalu naik tangga untuk selalu ingat bahwa tujuan akhirnya, kenapa aku ke gereja ini adalah untuk mengasihi. Kalau Bapak Ibu sudah datang ke gereja hanya untuk show off, kalau kita datang ke gereja hanya untuk rutinitas, then you deny your Christianity. Anda menggagalkan kekristenan Anda. Karena tujuan kekristenan bukan itu. Jadi pastikan ketika Anda masuk ke gereja ini, aku datang untuk mengasihi Allah. Aku datang bukan untuk menghakimi siapa yang pimpin pujian, siapa yang main musik, siapa yang khotbah di depan, apalagi anak muda, kurus, dari Tegal lagi. Saya ini slightly overweight secara hitungan. Tetapi orang selalu bilang saya kurus, jadi ya saya ambil yang terakhirnya aja. Serius, I'm slightly overweight. Kalau dihitung, saya sedikit sudah lewat overweight sedikit. Belum obese, tetapi sudah overweight. Anda bisa datang ke gereja dan kemudian ambil stand itu gitu loh. Untuk menghakimi orang yang ada di depanmu. Tetapi apakah itu tujuan kita jadi orang Kristen? Semoga tangga itu kemudian mengingatkan Anda Bapak Ibu. Ketika Anda melangkah, aku datang untuk mengasihi Allah. Aku datang bukan untuk jadi hakim siapapun yang ada di ruangan ibadah. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang kemudian kita pelajari. Alasan kedatangan Yesus adalah kasih. Kisah seperti ini kan kemudian kita ingin ya bahwa memahaminya seperti apa. Nah Yesus kemudian memberikan di dalam Lukas 15 ayat 1-32 kisah tentang orang yang terhilang. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan itu, saya harap saya tidak menahan Anda terlalu lama dengan ibadah ini karena mungkin ada beberapa dari Anda yang belum makan malam. Yang lapar katakan amin. Oh enggak ada, sudah lapar, udah makan semua ya, puji Tuhan. 1 jam lagi ya Pak Eri ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
kita lihat Yesus berikan perumpamaan untuk kemudian kita memahami tentang kasih. Kalau saudara lihat di dalam Lukas 15, yang tidak mungkin saya baca, tetapi Bapak Ibu Saudara tentu sudah sangat paham dengan hal ini. Ada 3 yang hilang di sana, domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Right? Ada 3 yang hilang di situ. Nah, kisah seperti ini kan ada seperti kesenjangan gitu ya. Buat saya irasional, sesuatu yang gak masuk akal. Untuk beberapa dari Anda, saudara bilang, wah aneh nih. Kok bisa ada kasih yang seperti ini? Bagaimana mungkin yang mulia mau jadi sama dengan yang hina? Bagaimana mungkin yang kaya menanggalkan statusnya untuk menjadi miskin? Bagaimana mungkin yang tidak bersalah mencari dan setelah menemukannya mengampuni yang bersalah? Itu. Bagaimana mungkin yang ganteng, yang cantik menikahi yang jelek, yang jorok? Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar kisah sinetron. Seseorang bekerja di pinggir jalan, kumau, tiba-tiba ada sedan, nggak sengaja nabrak dia, waduh, tiba-tiba keluar dari sedan itu pangeran ganteng, kemudian jatuh cinta dengan orang yang kumal di pinggir jalan itu. Meskipun kalau di sinetron kumal-kumal tetap ada lipstiknya kan, tetap pakai perona wajah. Itu cuma ada di sinetron, tetapi this is true. This is God's love story. Tuhan kita itu Tuhan yang mulia, tetapi mengasihi kita yang hina. Tuhan kita itu nggak ada salahnya, tetapi Dia mau mengampuni kita yang begitu banyak salahnya. Nah, sekarang siapakah kita atau di manakah tepatnya posisi kita sebagai pengikut Kristus? Apakah kita menempatkan diri sebagai yang mulia, yang tidak mau kemudian bersentuhan dengan yang hina, karena mereka mungkin berdosa, mungkin mereka bersalah, mungkin mereka butuh bimbingan dari Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin Anda merasa kaya, saya kaya rohani, saya lebih mengerti, dan saudara nggak mau berbagi dengan mereka yang masih miskin rohaninya. Bagaimana mungkin Allah yang adalah Allah dari segala Allah mau merendahkan dirinya? Bapak Ibu Saudara, mengenai Nabi Hosea ini pernah dulu saya sampaikan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tertarik, saudara bisa akses juga webnya gereja lokal kami di Tegal, GPDI Mahanaim. Tetapi secara singkat saya menuliskan bahwa Hosea atau kisah Hosea ini adalah definisi dari kasih Allah. Saudara bisa lihat dari Hosea 1 ayat 2, di mana Hosea sebagai nabi Tuhan kemudian disuruh untuk menikahi perempuan sundal. Ini lambang dari kasih Tuhan. Dan arti kata nama Hosea itu sebenarnya sama seperti Yosua, sama seperti Yehoshua, ya, yang kita kenal sebagai Yesus. Allah yang menyelamatkan. Ya, beberapa dari kita mengerti bahwa Israel itu bangsa yang membelakangi Tuhan. Mereka menjauh dari Tuhan begitu rupa. Tetapi kita bisa melihat betapa Allah mengasihi mereka dengan heran. Kasih-Nya begitu besar, Ia menyelamatkan yang berdosa melalui Yesus. Kita inilah yang hina itu. Kita inilah yang jorok itu. Kita ini yang sebenarnya enggak layak, tetapi kemudian dilayakkan. Sama seperti Hosea yang menikahi perempuan sundal. Kan kita sering bersundal ya Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin bukan, enggak deh. Saya enggak mangkal di mana sih di sini? Saya orang Tegal jadi saya enggak tahu.
Saya nggak mangkal di red light districtnya Jakarta. Saya nggak bersundal, tetapi kadang-kadang kita bersundal secara rohani, bukan? Betul nggak sih? Dengan pikiran kita. Kita tahu, kita percaya Yesus, tetapi kemudian kita mengandalkan manusia. Kita percaya Yesus, tapi kita juga masih percaya ramalan. Kita percaya Yesus, tapi kita masih percaya feng shui. Ya nggak sih? Istri saya baru kasih tahu, rupanya ada banyak orang yang program kehamilan supaya anaknya lahir di tahun depan. Tahun depan katanya tahun naga. Jadi mau anaknya sukses. Saya percaya, how come you say you're Christian? Ya nggak sih, maksud saya ini bukan tentang bukan tentang sesuatu yang ribet, ya nggak sih, tetapi bagaimana kita masih percaya, oh ini ada tahun yang lebih luar biasa daripada tahun yang lain, ini ada hari yang lebih baik daripada hari yang lain. Di dalam Kristus setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu baik. Iya dong. Bagaimana mungkin saudara Kristen kemudian saudara masih pilih-pilih hari toh? Kecuali, oh di hari itu tabrakan semua. Semua gedung di Jakarta sudah fully book, ya apa boleh buat gitu. Di Tegal masih ada sih kalau saudara mau. Tapi ini yang kemudian harus, ya ampun kita nih sundal lah sebenarnya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau loh mengasihi kita. Jadi kasih yang seperti itu yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Perempuan sundal di kitab Hosea namanya Gomer. Itu adalah gambaran kita. Tetapi Tuhan mencintai kita. Bahkan ketika kita masih bersalah. Jika belum cukup itu, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Hosea 3 ayat 1-3, saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskannya. Bagaimana Hosea mencintai kembali istrinya yang bersalah. Long story short, Gomer setelah dinikahi oleh Hosea, dia kembali lagi ke pelacuran. Saudara bisa bayangin nggak? Aduh, gimana ya? Kurang ajar banget nih cewek. Lu tuh udah dapet sesuatu yang baik loh. Udah ditebus, udah dinikahi oleh hamba Tuhan. Ya di saat itu hamba Tuhan kan sesuatu yang di Israel sangat dihormati. Tapi kok bisa ya dia kemudian kembali lagi ke pelacuran. Lu bukankah itu kita? Kita udah dapat anugerah kasih yang luar biasa. Kadang-kadang kita tinggalkan kasih Allah. Sekarang pertanyaannya buat kita. Bagaimana kita bisa sampai di titik yang paling atas itu, memiliki kasih yang sama seperti kasihnya Allah. Apa respons kita? Apa yang bisa kemudian kita tunjukkan untuk kemudian memperlihatkan kasih Allah ini? Bukankah dengan kemudian kita gemetar di hadapan Tuhan? We are trembling. Coming to His presence. Tuhan, aku gak layak. Layakkan aku, mampukan aku untuk kemudian aku bisa menunjukkan kasih kepada sesamaku. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita semua berhasil saling bergandengan tangan, menguatkan satu sama lain untuk sama-sama menjalani perjalanan yang tidak mudah ini bersama-sama. Kalau ada yang belum bisa kita kuatkan, bukan kita hakimi, bukan kita keluarkan dari persekutuan, tetapi kita kuatkan supaya kita bisa sama-sama sampai ke sana, sampai memiliki kasih yang serupa dengan kasih Yesus. Saya undang pemain musik, rekan-rekan pemuji, mari kita maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, terimalah firman Tuhan dengan pemahaman dari Roh Kudus. Ini bukan perkataan yang dibuat untuk kemudian memenangkan hati saudara untuk percaya dengan kata-kata yang disusun begitu rupa.
Tetapi biarlah firman Tuhan ini masuk ke dalam diri kita dan membuat kita paham mengenai kasih Allah. Biarlah kami mengasihi seperti Engkau Tuhan. Biar kami mengasihi sama seperti Yesus mengasihi jemaat, mengasihi gerejanya. Biarlah kami juga melakukan itu. Kasih itu lemah lembut. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Malam hari ini mungkin ada yang perlu kita ampuni. Mungkin ada orang yang perlu kita kasihi lebih dari apa yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Mari kita minta Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu, supaya aku mampu mengasihi orang lain, seperti Engkau juga mengasihi aku dan mengasihi dirinya. Orang itu juga dikasihi Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan benci kepada orang yang engkau juga benci, Bapak Ibu Saudara. Allah mengasihi. Allah tidak ingin ada satu orang pun binasa. Karena itu, biarlah kita juga mengasihi mereka. Apapun yang akan saudara lakukan, program apapun yang kita akan lakukan ke depan di sisa tahun ini, biarlah ini yang kemudian menjadi dasarnya. It's all about love. Bagaimana persekutuan ini memancarkan kasih Allah kepada sesamanya. Bagaimana persekutuan ini memancarkan kasih Allah kepada setiap orang yang bertemu dengan kita pribadi lepas pribadi. Ajarilah aku Tuhan kasih-Mu. Mari nyanyikan dengan sepenuh hati. Ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu betul melimpah di dalam hidup kami. Keluar dari setiap perkataan, tingkah laku dan perbuatan kami. Keluar mengalir kepada keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami. Bahkan kalau ada cucu-cucu kami Tuhan. Mengalir keluar kepada setiap orang yang kami temui di pekerjaan kami, karyawan kami, sejawat kami, partner kami, bos kami. Mengalir keluar kepada rekan-rekan di pelayanan kami. Mengalir di tengah-tengah kami berjemaat di tempat ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih menyimpan rasa tidak mau melepaskan pengampunan. Ada sesuatu yang mengikat kami. Ada kesalahan orang yang begitu mencolok yang tidak bisa kami ampuni. Ajar kami supaya kami bisa melangkah ke tahapan yang lebih tinggi lagi.
bukan sekedar kami percaya, tapi kami bisa sampai mengasihi orang seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati rekan-rekan Pelgap Emmaus, Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, diberkati Tuhan. Dan biarlah mereka melakukan semua ini berdasarkan kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menjalankan kolekte yang kedua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Malam ini kita diberi kesempatan untuk beribadah dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mampukan kita. Biar firman yang kita dengar kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menerapkan kasih yang dari Tuhan kepada orang lain. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jeff yang sudah melayani kita pada malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah terlibat di dalam pelayanan pada malam ini. Dan terima kasih teman-teman yang hadir pada malam ini. Adakah yang pertama kali hadir di kebaktian Emmaus? Kalau ada, dipersilakan berdiri. Tema Emmaus pada tanggal 20 Oktober bertema Yesus Jawaban. Pembicaranya Bapak Pendeta Kerry Sondak. Setelah kebaktian malam ini ada latihan padus. Dan kita akan akhiri kebaktian pada malam ini. Kita akan berdoa untuk Bapak Budi Mulyadi dalam tahap pemulihan dan juga kita akan berdoa untuk bangsa dan negara gitu. Kita berdiri semuanya. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan Yesus. Nanti saya minta Bapak Pendeta Jeff untuk tutup dalam doa. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kami bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan beri kepada kami. Hari-hari yang Engkau beri adalah hari-hari yang baik. Kami percaya bahkan di atas gunung, di bawah lembah sekalipun, selalu ada hari yang baik
yang Tuhan beri kepada kami. Hari penyertaan Tuhan, hari di mana Tuhan memperhatikan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau ada dan melihat setiap kami. Lihatlah setiap jemaat-Mu yang sudah beribadah malam hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan berkati. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri kepada mereka pemulihan. Khususnya bagi mereka yang sakit, mereka yang sedang berobat, mereka yang perlu tindakan medis. Biar Allah yang memulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Bekerjalah terus di dalam hidup kami Tuhan. Mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan, biarlah sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami menerima berkat dari-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang hadir malam hari ini, bukalah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai dan menghibur kita. Menjadi bagian Bapak Ibu sekalian. Mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kita percaya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Di